Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Ar-Raja yang dirahmati Allah. Marilah kita tak hentinya bersyukur kepada Allah seraya berucap alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam kajian kita seputar tasawuf, berangkat dari pemaknaan terhadap firman Allah di akhir surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap dia dapat berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jamaah rahimakumullah, salah satu jalan yang begitu lebar yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya adalah melalui menyambung tali silaturahim. Silaturahim ini kata majmu, terdiri dari dua kata yang disandingkan. Silah artinya hubungan, rahim artinya kasih sayang. Jadi silaturahim maknanya hubungan yang dibangun atas dasar kasih sayang. Sebagian ulama yang lain mengatakan kata rahim ini diambil dari kata rahmun. Itulah nama yang Allah berikan terhadap organ yang diberikan kepada kaum wanita yang di dalamnya wanita mengandung keturunannya selama 9 bulan lebih. Itulah rahim. Bagaimana rahim ini dinamakan Allah dengan qararin makin, tempat yang kokoh. Bukan hanya sekedar kokoh rahim ini, tapi tempat yang mampu menyesuaikan dengan tumbuh kembang janin dalam rahim. Kalau tak ada janinnya, mengecil dia. Tapi begitu janinnya tumbuh kembang minggu demi minggu, pekan demi pekan, bulan demi bulan, hingga mendekati masa bersalin, maka rahim itu pun tetap mampu untuk menampung dan memberikan ketenangan kepada bayi yang dikandung. Jadi istilah silaturrahim, hubungan yang tercermin dari begitu dekatnya ikatan yang menghubungkan antara seorang ibu dengan anak dalam kandungannya. Ya. Bagaimana apa yang dimakan ibu selama masa hamil itu juga lah yang dikonsumsi oleh anaknya. Bagaimana perasaan dan kejiwaan seorang ibu
di masa mengandung bayinya, itu pula lah yang dirasakan oleh kandungannya. Maka ketika si ibu senang, bayinya pun senang. Ibunya stres, bayinya pun terganggu tumbuh kembangnya. Nah, ini istilah yang tentunya punya dimensi yang cukup luas. Ketika kemudian kata silaturahim justru digunakan untuk menggambarkan bagaimana hubungan yang kokoh yang seharusnya mengaitkan antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Ya. Jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Di antara tanda orang-orang beriman itu, merekalah orang-orang yang menyambung tali silaturahim yang Allah perintahkan kepada mereka untuk disambung. Di sisi lain, ketika Allah bercerita tentang potret orang yang fasik, potret orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, digambarkan bahwasanya mereka wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka orang-orang fasik itu selalu memutuskan tali silaturahim yang diperintahkan Allah untuk disambung. Maka tidak berlebihan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempatkan silaturahim ini sebagai bagian penting dari fenomena beragama, ketika Rasulullah berkata ad-dinu al-muamalah. Esensi beragama itu adalah ketika terwujudnya interaksi dan muamalah yang baik antar sesama mukmin. Okay. Seorang anak menjaga silaturahimnya dengan orang tuanya, tetangga menjaga silaturahimnya dengan tetangganya, kerabat menyambung tali silaturahimnya dengan kerabat yang lain, muslim yang satu menyambung tali silaturahimnya dengan muslim yang lain dimanapun saudaranya itu berada, mau beda negara, beda benua. Ya, tentunya silaturahim adalah potret gambaran esensi dan hakikat beragama yang benar. Maka tidak mengherankan kalau terdapat begitu banyak sekali kecaman, bahkan ancaman ya Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya sampaikan kepada kita. Nabi Muhammad pernah mengatakan dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang dengan sengaja memutuskan tali silaturahim. Enggak cukup sampai di situ, Bapak Ibu. Ada dosa-dosa yang kita kerjakan dalam Islam, mungkin hukumannya itu Allah masih tunda. Setelah jangka waktu tertentu baru Allah tegur kita. Allah turunkan ya apa yang kita sebut dengan hukuman di dunia sebelum di akhirat. Tapi sepakat para ulama sesuai dengan hadis Rasulullah yang lain, ma min dzambin ya a'jalu ayu ajjilallah lahul uqubata fid dunya qabla al akhirah min qat'ir rahimi wal baghi. Tidak ada satu pun dosa lebih pantas untuk Allah segerakan turunnya hukuman untuk mereka yang melakukannya di dunia sebelum mendapatkan bagian dari hukuman
nanti di akhirat melebihi dari 2 dosa. Pertama, memutuskan tali silaturahim, dan yang kedua, berbuat aniaya kepada sesama. Inilah 2 dosa. Kalaupun banyak dosa-dosa lain, tidak lepas juga dari hukuman Allah. Tapi untuk 2 dosa ini secara langsung Nabi Muhammad mengatakan tidak ada dosa yang lebih pantas hukumannya disegerakan untuk diterima orang yang melakukannya melebihi dari 2 dosa ini: memutus tali silaturahim dan berbuat aniaya. Jamaah rahimakumullah, berbicara tentang kepada siapa kita bersilaturahim, tentunya silaturahim ini ada yang namanya silaturahim umum dan ada yang namanya silaturahim khusus. Silaturahim umum inilah silaturahim yang harus kita bina dengan semua saudara kita yang diikat dengan akidah yang sama. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Mau ini suku Jawa, suku Mendeleng, suku Minang, suku Aceh, suku Bugis, Muslim dia, maka dia saudaramu. Maka wajib bagimu menjaga silaturahim di sini. Apa makna dan bentuk silaturahim umum? Silaturahim umum di sini maknanya, pertama, kita menyayangi mereka, kita mencintai mereka, tidak menyakiti mereka, tidak ingin mereka ditimpa satu hal yang buruk sebagaimana kita tak menginginkan hal yang sama menimpa diri kita. Ini dia. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenarnya adalah orang yang mampu memberikan keselamatan kepada muslim yang lain dari kejahatan tangannya dan kejahatan lisannya. Jadi minimal kita peduli, kita sayang, kita cinta kepada mereka, kita tak mau menyakiti mereka. Ya. Walaupun dia boleh jadi jaraknya pun jauh dari kita. Inilah tanggung jawab silaturahmi kita dengan saudara-saudara kita di Gaza. Mungkin bahasa mereka pun kita tak ngerti, tak pernah kita sampai ke sana, secara spesifik pun tak kenal mereka di sana. Tapi karena mereka adalah sesama saudara seakidah, maka makna kita bersilaturahim, kita tak ingin memberikan keburukan. Dari sinilah lahir ya solidaritas dalam bentuk apa? Memboikot. Kita tak ingin. Maka tidak mungkin orang yang menyakiti saudara kita justru makin kita kayakan dia. Kalau kita justru mensupport, mengayakan orang yang memang jelas-jelas mendukung, membiayai ya dalam pengertian pembantaian, bahkan pembersihan etnis, ya, anak-anak, warga sipil semua dibantai. Ya, ini apa? Tunjukkan loyalitas kita, dan itu bagian dari silaturahim. Ini makna silaturahim umum. Ya, kita peduli, kita sayang, kita cinta, kita tak mau menjadi bagian dari sebab ditimpakannya keburukan untuk saudara kita yang lain. Nah, tentunya ini semua adalah pengejawantahan makna firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Mau apapun agama, mau apapun etnisnya, selama dia muslim, dia saudaramu. Ya. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ada silaturahim khusus. Inilah silaturahim dengan ikatan kekerabatan. Kenapa kita silaturahim ya? Karena dia kerabat kita. Bukan sekedar dia satu akidah, tapi ada tambahan lain. Satu agama
dan ada hubungan darah yang mengikat kita dengan mereka. Al-aqrabun aula bil ma'ruf, kata Allah. Kerabat-kerabat dekat itu lebih berhak untuk mendapatkan perbuatan baikmu ketika kau berbuat baik. Kita mau sedekah, jangan pula tahu kita ada kerabat yang memang membutuhkan, kerabat yang memang susah betul, kita cari orang lain, kita tinggalkan kerabat kita. Al-aqrabun aula bil ma'ruf. Ketika kita mau berkunjung, kadang-kadang orang-orang jauh dikunjungi, orang dekat sendiri, yang kerabat gak dikunjungi. Jadi tentunya bukan bagian dari bentuk silaturahim yang khusus. Bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan dakwahnya pertama kali, walaupun Islam ini risalah rahmatan lil alamin, untuk semua manusia, tapi Allah pun mengatakan kepada Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Kau mulai dakwahmu Muhammad dari kerabat dekatmu. Ya? Jangan pula yang jauh-jauh kita habis sibuk ceramahi, yang dekat pun kita lupa. Kita nasihati yang jauh, kita abaikan yang dekat. Itu juga bagian dari menjaga silaturahim. Jadi silaturahim yang khusus ini masuklah di situ. Kalau ada yang sakit kita kunjungi, kalau ada yang susah kita bantu, kalau ada yang perlu pinjaman kita berikan pinjaman yang baik, bukan mengeksploitasi kebutuhannya dengan justru memberikan bunga-bunga yang besar. Ya. Kalaupun mungkin ada sebagian meninggal dunia dalam kondisi berutang bahkan kepada kita, bagian dari silaturahim. Boleh jadi kita maafkan dia, kita ikhlaskan utangnya. Ini bagian dari sedekah yang tentunya sungguh besar keutamaan silaturahim yang khusus ini. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ta'allamu minal ansab ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah ilmu nasab. Kenapa? Minimal supaya kau kenal siapa yang masuk dalam kelompok karib kerabat yang dengannya kau berkewajiban untuk menyambung tali silaturahim. Ini jadi kadang-kadang ya boleh jadi kita kenallah kerabat jumpa di kakek kita yang pertama, di kakek setelah itu udah gak kenal lagi. Maka di sini perlu ilmu nasab, si fulan berapa orang keturunannya, bukan dalam konteks untuk membangga-banggakan, tidak. Walaupun kita tak pungkiri ada nasab yang mulia, ya. Tapi di sisi lain, yang paling penting dari nasab itu adalah tatkala kita kenal siapa karib kerabat kita. Dengannya kita bisa laksanakan tanggung jawab kita untuk bersilaturahim yang dengan demikian ini satu keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam Islam tentunya banyak hal yang memungkinkan dengannya kita implementasikan silaturahim. Namun seminimal-minimalnya silaturahim. Ya, kadang-kadang manusia ini tidak bisa dapat yang sempurna, minimal mana batasan paling minimal. Kalau kita amalkan 4 hal paling minimal tadi, kita masih dianggap dalam pandangan agama menyambung tali silaturahim. Apa standar menyambung tali silaturahim yang paling minim? Yang pertama disebutkan oleh para ulama, seminimal-minimalnya silaturahim adalah engkau menyapa saudaramu
ketika kau berjumpa dengannya. Ya. Jadi kalau jumpa di resepsi, jumpa di sebuah pertemuan, kalau sudah nampak ada si fulan, udahlah aku lari saja. Ini berarti ada yang tak betul ini, ya. Atau kalau si fulan masuk, cepat-cepat dia keluar biar jangan berpapasan. Ini berarti ada yang salah pada silaturahim. Karena seminimal silaturahim ada saling menyapa. Apakah menyapa lewat pertemuan secara langsung? Antusallim alaihi idza laqitahu. Kau ucapkan salam kepadanya kalau kau berjumpa dengannya. Ya. Salam itu pada esensinya kita saling mendoakan keselamatan untuk karib kerabat kita. Maka di sini tinggal kita ukur. Ada enggak orang kalau aku justru jumpa aku lari dari dia atau dia lari dariku? Berarti di sini ada masalah pada silaturahim tadi. Ya. Bukan hanya sekedar kadang-kadang menyapa kalau jumpa. Bisa saja seorang itu, apalagi di zaman saat ini yang bisa kita katakan teknologi informasi dan komunikasi makin canggih. Ya. Apakah kita langsung berjumpa, mendatanginya, ataukah minimal lewat video call kalau tempatnya tak memungkinkan ya untuk ditempuh dalam waktu yang singkat. Yang jelas artinya saling menyapa ini ada yang cukup kita sapa mungkin setahun sekali. Ada yang mungkin harus lebih banyak dari itu. Ada yang bahkan mungkin intensitas berjumpa menjadi satu hal yang mutlak. Ini kan tentunya kadar silaturahim saling menyapa ini nggak sama antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang keluarga besar udah tiap tahun kan pas hari raya ada halal bihalal, udah cukup lah itu katanya. Misalnya. Tapi ada yang nggak memungkinkan kalau kita hanya jumpa dia sekali waktu. Tapi mungkin dari sisi ikatan emosional minimal apa? Tak bisa dikunjungi, ditelepon, ditanyakan perihal dan kabar. Ya. Atau asal ada orang jumpa, udah lama kali, minimal dititipkan kirim salam. Bayangkan zaman dulu orang saling menjaga silaturahim bahkan lewat suratkah, lewat telegrafkah. Di masa belum secanggih kita saat ini. Di masa sekarang mungkin kita dapat melihat walaupun dipisah jarak yang jauh ya, dengan biaya yang jauh lebih murah dibanding sebelumnya. Nah, ini kembali sebenarnya kepada niat. Apa mau disapa atau enggak? Makanya dikatakan dalam sebuah hadis qudsi Allah berkata kepada Nabi Daud alaihi salam, "Ya Daud, maridtu falam ta'udni." Wahai Daud, aku sakit, kenapa kau tak kunjungi aku? Daud menjawab, "Kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin." Bagaimana aku mengunjungimu ya Allah sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Lantas Allah berkata, "Alam ta'rif anna fulanan marid falima lam tazurhu fa in zurtahu tajidni indahu." Bukankah telah sampai kepadamu kabar si fulan dari kerabatmu itu sedang sakit? Kenapa engkau enggak mengunjunginya? Sekiranya kau mengunjunginya, kau akan temukan aku bersamanya. Ini makna yang cukup dalam, bagian dari silaturahim khusus kepada karib kerabat kita yang sakit kita kunjungi. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW ya, ini pernah mengatakan orang yang diundang
Bahkan Nabi berkata, sekiranya sampai kepadaku undangan, tempat undangan itu jauh di luar kota Madinah, kalau aku bisa datang, aku akan usahakan datang. Itu bagian dari apa? Komitmen Nabi untuk menyapa kalau berjumpa. Jadi kadang-kadang jangan menyapa kalau berjumpa, nunggu yang kebetulan jumpa saja. Tidak. Jumpanya pun perlu direncanakan. Jumpanya perlu direncanakan. Maka penting zaman sekarang dibuatlah pengajian keluarga, dibuatlah pertemuan rutin, dibuatlah liburan bersama. Dengan setiap orang masing-masing disibukkan dengan aktivitas pekerjaan, bisnis dan sebagainya yang kadang-kadang membuat kita lupa terhadap kewajiban kita dalam menyambung tali silaturahim yang khusus ini. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, seminimal-minimalnya silaturahim adalah tidak menyakiti saudara dan kerabat kita. Ya. Kalau orang mampu memberikan manfaat, itu lebih bagus. Kita ada rezeki, kasih sedekah untuk karib kerabat. Ada usaha mau rekrut pegawai, udahlah anak si fulan aja, ponakan kita yang kurang, di sini saja terima. Coba bayangkan, ketika kita mampu memberikan kebermanfaatan untuk orang lain, itu sudah meningkatkan nilai silaturahim. Sampai ada hadis Rasulullah mengatakan, tahabu, saling berikan hadiah supaya kalian saling mencintai. Pulang dia jalan-jalan dari misalnya apa? Dari Kuala Lumpur atau dari Jepang atau pulang umroh, bawanya oleh-oleh yang banyak sikit. Kasih ini. Ini bagian silaturahmi. Kita mampu memberikan manfaat. Tapi jamaah rahimakumullah, kalau tak mampu memberikan manfaat kepada karib kerabat, seminimal-minimalnya jangan sakiti. Udah tak bisa berikan sesuatu, malah ngejek lagi. Udah tak bisa memberikan sesuatu, malah digunjing lagi. Ini sesuatu yang tak pantas. Kalau kita merasa ingin bersilaturahim, kalaupun tak bisa kasih manfaat, jangan sakiti. Jangan sakiti dengan cara apa? Merendahkan. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah satu kelompok orang merendahkan dan menghina kelompok yang lain. Boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Kadang-kadang dipanggillah dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ini sudah tak bisa memberikan kebermanfaatan, malah menyakitkan lagi. Apakah dengan ucapan ataukah dengan perbuatan? Dengan perbuatan macam mana? Bisa saja datang orang ke rumah malah diusir. Ini kan tentunya satu hal yang sangat buruk. Gimana dikatakan kita mau sampai kepada Allah kalau apa yang Allah perintahkan untuk kita sambung di dunia, justru kita menyakiti saudara kita yang lain. Ini yang kedua. Jadi kita bukan cerita yang maksimal. Kalau memberikan manfaat banyak sekali bentuknya. Mau kasih sedekah, mau kasih, ada dalam Islam namanya wakaf ahli atau wakaf zurri. Kalau saya misalnya banyak uang, saya punya kebun, saya wakafkan. Ini kebun saya yang di Kabupaten A, yang ditanam sawit ini, kalau saya tak ada, ini sudah saya wakafkan untuk keturunan. Siapa? Misalnya disebutin nama ayahnya, keturunan si fulan. Jadi siapapun yang tak ada duit boleh ambil dari situ. Ini kan namanya bentuk silaturahmi. Jadi wakaf itu ada yang objeknya diniatkan untuk kaum muslimin dan muslimat secara umum, ada yang diniatkan secara khusus untuk karib kerabatnya.
Namanya wakaf zurri, wakaf untuk keturunan. Boleh. Itu bagian dari silaturahmi. Coba bayangkan Bapak Ibu. Dulu ada seorang ulama kaya juga, belajar di Mekah dari Aceh, dibelinya tanah di Mekah sana, lantas kemudian diwakafkannya. Bayangkan ratusan tahun setelah dia meninggal dunia, kalau ada orang berangkat haji bawa KTP Aceh atau berangkat dari Aceh, dapat uang saku di sana. Tambahan, kenapa? Hasil wakaf produktif. Tanah yang dibelinya dulu sekarang sudah dibangun di atasnya hotel, orang bayar sewa kepada nazir wakafnya. Uangnya untuk siapa? Untuk keturunan ya Habib Aceh Al-Bughi. Itu yang dikasih. Coba bayangkan. Ini kan luar biasa. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Silaturahmi secara khusus ini, seminimal-minimalnya silaturahmi adalah ketika kau mampu berikan nafkah kepada orang yang wajib kau nafkahi. Itu mana silaturahmi? Kita mampu, kerabat kita itu bukan hanya sekedar kita kasih sedekah saja sama dia, tapi ada orang-orang yang kita berkewajiban untuk menafkahinya kalau kita mampu. Ya, utamanya orang tua kita. Dulu kita masih kecil, belum ada penghasilan apa-apa. Orang tua yang biayai kita semua. Lantas kemudian ketika orang tua di usia uzur, tidak ada pekerjaan, tak ada penghasilan, sedangkan si anak sudah sukses. Nah, bagian dari silaturahim apa? Jangan lagi tunggu hari raya aja lah Pak ya, nanti aku kasih sedekah. Nggak bisa. Orang tua, ayah, emak tak mampu, itu wajib dinafkahi. Ya, kalau kita mampu tak kita nafkahi, dianggap kita memutuskan tali silaturahmi. Jadi seminimal-minimalnya, siapa yang wajib kau nafkahi, bayarkan. Ya, walaupun kadang-kadang jamaah rahimakumullah, ya mungkin bukan pada orang tua, pada level ponakan, pada level yang sebenarnya bukan kewajiban, tapi kita berinisiatif karena harta kita banyak, ya kita bagi juga untuk mereka. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada ponakan Abu Bakar, susah kali dia. Sedangkan Abu Bakar termasuk di antara saudagar yang kaya di Mekah. Bahkan setelah hijrah ke Madinah, usahanya berkembang dan penuh berkah. Ada sepupunya namanya Mistah. Ini anak dari abangnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Mistah ini walaupun sudah berkeluarga, uang bulanannya disubsidi oleh Abu Bakar. Kalau Abu Bakar tak kasih nafkah, tak ngepul lah dapurnya. Tapi apa yang terjadi? Mistah ini pula lah ketika Aisyah difitnah berzina, dia pula panjang lidahnya untuk ya ikut menebar fitnah itu. Ketika nama baik Aisyah dibersihkan, disucikan dengan turunnya 18 ayat di dalam surah An-Nur, Abu Bakar sampai bersumpah. Begitu tahu Mistah ini termasuk buzzer ya, yang menebarkan fitnah untuk Aisyah. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah tak ku kasih lagi nafkah untuk kau. Itu kata Abu Bakar. Nah, siapapun yang melihat dan berada pada posisi Abu Bakar, pasti semuanya akan mendukung. Betul kali kalau aku juga begitu, kuat juga seperti Abu Bakar, kan begitu. Ibaratnya sudah dikasih susu dibalas dengan air tuba. Tapi apa yang terjadi ya rahimakumullah? Baru Abu Bakar bersumpah memutuskan nafkah untuk Mistah, turun setelahnya ayat wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati
ayyutu ulil qurba wal yatama wal masakin. Tidak pantas orang yang terhormat di antara kalian bersumpah dengan nama Allah, memutuskan tali silaturahim kepada karib kerabatnya yang miskin. Begitu dibaca oleh Abu Bakar, ini ayat untukku ini, bukan untuk orang lain ini untukku ayat ini. Dipanggilnya Mistah, sini Mistah. Mistah udah ketakutan aja dia. Wah, apalagi dia kena marah aku ini gitu ya. Udah ketahuan. Mulai hari ini nafkah untukmu kulipat gandakan, kata Abu Bakar. Kenapa? Supaya aku hilangkan dan tutup ruang pada hatiku masuk setan untuk menanamkan kebencian kepada sesama karib kerabat. Terlepas apa yang kau buat. Nah, jadi kemampuan kita memberikan nafkah orang yang tak mampu, walaupun kadang-kadang akhlaknya itu tak baik. Ada aja kita temukan pada keluarga kita. Sudah dibantu dia ceritain ini di belakang. Tapi kita memberi bukan hanya karena nengok dia, karena memang perintah Allah. Jagalah silaturahim. Walaupun kadangkala ya dibutuhkan kesabaran untuk tetap konsisten menyambung tali silaturahim, bahkan memberikan nafkah kepada orang-orang yang boleh jadi kalau dibawa sekedar kepada perasaan, mungkin dalam lama juga kita ingin putuskan silaturahim dengan mereka. Jamaah rahimakumullah. Jadi seminimal-minimalnya silaturahim pertama tadi apa? Menyapa kalau jumpa. Kalau nggak jumpa, ya direncanakan biar bisa jumpa kan gitu. Nah, yang kedua tadi apa? Jangan sakiti. Kalaupun tak bisa beri manfaat, jangan sakiti. Yang ketiga tadi, berikan nafkah kalau mampu. Dan yang keempat, seminimal-minimalnya silaturahim dalam Islam adalah kau tetap doakan saudaramu. Walaupun kau sholat sendiri, ngaji sendiri, bangun tahajud sendiri, jangan pernah lupa titipkan doa untuk karib kerabatmu dalam doamu. Mungkin jarang jumpa, tapi setiap doa kita sebutkan, ya Allah berkahi usia nenek ini. Disebut nama neneknya, disebut nama pamannya, disebut nama ponakannya, disebut sepupunya dalam doanya. Maka sungguhnya Allah Maha tahu si fulan menjaga silaturahimnya minimal lewat doanya. Tapi sudah jarang jumpa, ada duit tak pernah mau dikasih, nyakiti hati orang. Berdoa pun yang jelek-jelek, cepat mati aja lah wah itu deh. Nah ini tentunya jamaah rahimakumullah, bukan sekedar kita tidak mengamalkan tali silaturahim, namun sungguh kita telah memutuskan silaturahim lewat cara yang mungkin tak kita pernah sadari sebelumnya. Jadi doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Karena yang orang-orang beriman terhubung dengan doa. Kita tak bisa apa-apa. Kalaupun kita berikan sumbangan untuk saudara kita di Gaza, berapalah keterbatas kemampuan yang ada. Tapi silaturahim itu tak pernah putus. Selama kita setiap doa, ya Allah, berikanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami di sana yang sedang berjuang mempertahankan tanah airnya, mempertahankan keimanannya. Nah ini sesuatu yang mengikat umat Islam dimanapun juga. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tak peduli dengan urusan sesama umat Islam. Gimana kita tunjukkan kepedulian kita antar sama umat Islam? Minimal lewat doa. Sebutkan dia di doa, kita doakan. Mudah-mudahan rahmat, keberkahan, kebaikan, pertolongan Allah, kemudahan senantiasa menyertainya. Jamaah rahimakumullah. Bukan hanya silaturahim ini memberikan banyak kebaikan dan kebermanfaatan,
Tapi kita temukan banyak sekali hadis yang menggambarkan kepada kita keutamaan orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Ada beberapa poin penting tentang keutamaan menjalin silaturahim ini. Pertama, dikatakan orang-orang yang menyambung tali silaturahim akan terpelihara dari jatuh kepada akhir kehidupan yang mengenaskan. Semua dari kita pasti meninggal dunia. Mau yang sehat, mau yang muda, mau yang punya jabatan, semuanya pasti akan meninggal. Tapi jangan lupa, jamaah rahimakumullah, bagaimana kondisi yang dialami seseorang menjelang dia meninggal dunia, itu bisa mencerminkan bagaimana hakikat kehidupannya ketika dia menghabiskan umurnya di dunia. Maka digambarkan orang yang menyambung tali silaturahim akan terpelihara dari kematian yang buruk. Kematian yang buruk. Ya, mungkin dulu jarang kita dengar kabar, berita. Tapi kalau sekarang, wah, sudah sering. Banyak kadang-kadang masuk media, orang udah meninggal sampai berhari-hari, nggak tahu udah meninggal di rumah itu, sampai udah keluar bau busuk. Tetangganya, kok bau busuk dari mana nih ya? Lantas kemudian lihat, rupanya udah mulai membusuk. Diperkirakan mungkin udah lebih dari seminggu nih udah meninggal. Coba bayangkan, satu hal yang mungkin sulit kita bayangkan di masa lalu, ketika antara satu dengan yang lain terhubung, apalagi bisa dikatakan hubungan antara tetangga dengan tetangga yang begitu kuat. Tapi memutus tali silaturahim adalah salah satu sebab seorang meninggalkan kehidupan di dunia ini dengan kematian yang buruk, kata Rasulullah. Maitatassu. Ya. Kadang-kadang coba bayangkan, ada orang terjadilah kecelakaan. Saking tak pedulinya sebagian masyarakat saat ini, udah berceceran darah di pinggir jalan tuh, orang lewat aja, nggak ada peduli. Boleh jadi kalau mungkin ada yang bergerak cepat bawa ke rumah sakit, ya tetap ajal itu kan di sisi Allah. Tapi kita lihat, boleh jadi tak seperti itu. Tapi begitulah pembiaran orang yang sakit, orang yang bahkan tak jarang kita temukan ada yang meninggal dunia di pinggir jalan, orang bahkan membiarkan. Kenapa? Apalagi zaman sekarang, alah kalau kau bantu kali nanti kau dipanggil polisi pula. Takut dia disuruh bersaksi, takut dia indat itu, hingga pada akhirnya memilih jalan aman saja. Sudahlah, biarkan saja. Itu yang terjadi, jamaah Allah. Jadi silaturahim inilah yang menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Semua orang pasti mati, tapi tak ada satupun dari kita yang ingin meninggal dunia dengan kondisi yang buruk dan mengenaskan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian manfaat dari silaturahim ini, kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini, bahkan Nabi dalam banyak hadis secara spesifik mengatakan, aku berwasiat atau Tuhanku memerintahkanku. Di antara perintah yang tegas disampaikan Nabi, disampaikan oleh Allah, wa an asila man qata'ani. Allah perintahkanku untuk menyambung silaturahim orang yang dengan sengaja pengen memutuskannya. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau
Ada dua orang sama-sama memang mau menyambung, ini kan mudah. Kita mau nyambung, orang lain pun mau nyambung. Akhirnya apa? Kita kunjungi dia, dia pun balas kunjungi kita. Aman. Tapi yang paling berat tantangannya dalam menyambung tali silaturahim ini, di saat kita mau menyambung, justru dianya mau memutus. Inilah ujian menyambung tali silaturahim yang sebenarnya. Tapi disinilah diperintahkan Allah, sambung orang yang mau memutuskan silaturahmi darimu. Jadi jangan gara-gara ditelepon sekali nggak diangkat, nggak telepon lagi. Jangan gara-gara HP diblokir, ya udahlah dia pun yang minta putus. Kalau diblokir, datangi rumahnya. Diusir sekali, tetap coba datang. Nah, ini keutamaan besar orang menyambung silaturahmi bagi yang ingin memutus. Sampai-sampai jamaah rahimakumullah, kalau kita bahkan menjadi orang ketiga untuk mendamaikan orang yang sudah saling putus silaturahminya, walaupun pakai bohong sedikit pun dibenarkan. Kan gitu ya? Padahal bohong itu perbuatan yang buruk. Tapi kalau bohong digunakan untuk mendamaikan dua orang yang saling memutuskan tali silaturahmi, nah itu boleh. Kirim parcel buah, ini dititip sama kakak itu, padahal mana ada duit dia juga yang keluar. Nanti kakak yang sana juga dikirimnya balik parcel. Tadi baru di rumah dititipnya sama aku ini kak. Dia bilang begini. Lewat tukar hadiah, lambat laun, akhirnya apa? Mulailah. Tolonglah sampaikan sama dia, kirim salamku balik gitu ya. Coba bayangkan, ini betapa luar biasanya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah dua saudara yang saling bertikai di antara kamu. Besar sekali keutamaan mendamaikan yang bertikai tadi. Nah, ini tanpa kita sadari satu amal besar, dan ini adalah amal yang paling utama yang juga dapat menghantarkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pernah bayangkan keberkahan yang kita dapatkan ketika kita jadi sarana, dengannya Allah damaikan di antara dua orang yang bertikai. Jamaah rahimakumullah. Hadis yang lain yang sangat populer dari kita tentang keutamaan silaturahim, Nabi Muhammad mengatakan, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang pengen dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Nah, pengertian dilapangkan rezeki ini cukup jelas. Zaman sekarang salah satu faktor menentukan kesuksesan seorang, mau berbisnis, mau usaha, mau apa, salah satunya apa? Yang kita istilahkan networking, jaringan. Makin banyak orang kenal sama dia, makin mudah dia membangun jejaring. Nah, networking inilah yang dalam bahasa agama disebut silaturahmi. Bahkan kadang-kadang silaturahmi ini lebih penting dibanding modal dalam bentuk duit. Berapa banyak orang ketika mulai usaha nggak pakai duit, modalnya apa? Kepercayaan orang yang dia jaga silaturahminya. Udahlah, kau jagakan aja, ku kasih aja barangku ini, kau usah bayar dulu, nanti kau laku baru bayar. Kan hebat itu. Nah, ini rezeki akan mengalir deras kepada orang yang jaga silaturahmi. Cuma kalau nyambung silaturahminya hanya niat untuk rezeki saja, ya dapatnya balasan di dunianya.
Ini kan yang paling bagus silaturahminya agen-agen ini. Selalu ulang tahun pun kita di WA-nya. Selamat ulang tahun Pak. Kira-kira ada lagi yang mau dijuli nggak ada? Ini artinya apa? Pendekatan silaturahmi. Makanya kadang-kadang kita bingung, kok yang ingat sekarang ulang tahunku apa? Facebook katanya. Nih, Instagram ingat dia ulang tahun kita. Kemudian, ya begitu juga. Orang yang kerja di bank tuh hafal kali dia. Apalagi nasabah prioritas, tahu dia kapan ulang tahun. Nah, ini menunjukkan apa? Silaturahim. Tapi tentunya jangan pula silaturahim orientasi semata-mata hanya untuk keuntungan materi. Tapi lebih dari itu. Artinya semua urusan dalam hidup ini dilapangkan Allah rezekimu. Bagus banyak kenalan sama dokter. Waktu sakit pun gak susah dia. Bagus banyak kenalan sama ya bagian sales mobil. Banyak dapat diskon dia kalau mobil baru. Kan begitu. Begitulah luar biasanya peran silaturahim dalam memperlancar urusan rezeki kita. Tapi di sisi lain, bagaimana kita maknai siapa yang ingin dipanjangkan umurnya? Ini para ulama cukup panjang berdiskusi seputar makna dipanjangkan umurnya. Apa mungkin umur yang sudah ada ketetapannya sejak zaman azali kemudian jadi dipanjangkan? Ada yang mengatakan ya Allah yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah kadang-kadang menghapus ketetapan untuk kemudian menetapkan ketetapan baru. Ya mungkin saja usianya dulu sekian ditambahkan. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan enggak. Makna dipanjangkan umur di sini bukan umur biologis, tapi lebih kepada umur historis. Artinya maknanya apa? Orang yang jaga silaturahim biasa ikut bagus silaturahimnya dengan jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Ar-Roja. Begitu enggak hadir dia satu hari aja, mana bapak itu? Ditanya, ya kan? Ditanya. Orang rindu sama dia. Coba bayangkan berapa banyak orang sudah lama meninggal dunia tapi namanya masih diingat-ingat. Berapa banyak orang yang masih hidup dipikir kawan sudah meninggal. Ini juga kaitan dengan silaturahim. Ya rahimakumullah. Jadi itu makna kedua, manfaat silaturahim yang disampaikan tadi dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah. Nah, kalau kita perhatikan manfaatnya enggak hanya sampai di situ. Bahkan silaturahim di sini kita lihat akhlak yang baik kepada bahkan mungkin karib kerabat yang beda agama. Itu pun diperintahkan dalam agama. Artinya bagaimana perlakuan kita kepada non-muslim dalam konteks perang dan perlakuan kita kepada mereka dalam konteks damai, ini harus dibedakan. Dalam konteks damai, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Di masa damai, kalau kita tengok, kalau interaksiku kepadanya baik, seperti tak ada permusuhan sebelumnya, dan kita kira muamalah yang baik ini bisa mempengaruhi dia untuk jadi jalan sampainya hidayah kepada dia, betapa luar biasa itu. Kita jaga hubungan komunikasi yang baik kepada orang di luar Islam sekalipun dalam kondisi jadi harus dibedakan akhlak di masa perang. Jangan di saat saudara kita dibantai sana datang pula kontingen perdamaian untuk Israel. Kawan kita, saudara kita dibunuh dibantai, datang sana pakai ayat Islam kan rahmatan lil alamin. Ini tentunya salah konteksnya. Saudaramu dibantai, kemudian kau malah cerita, ya kita
janganlah serang-serang Israel itu ya. Ini kita bawa misi perdamaian. Di saat Israel sendiri memang nggak mau berdamai. Jamaah rahimakumullah. Nah, bagian terakhir saya ingin sampaikan, memutuskan tali silaturahim adalah seburuk-buruknya aib dan kekurangan. Bahkan kalau ada dosa, memutus tali silaturahim itu termasuk di antara seburuk-buruknya dosa. Makanya kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akhlak Nabi luar biasa. Apalagi ketika Nabi memaafkan orang-orang yang dulu melemparinya dengan kotoran, melemparinya dengan batu saat dakwah di Mekah. Ketika Nabi pulang ke Mekah 8 tahun pasca hijrah untuk menguasai Mekah, bersama Nabi ada 100.000 pasukan yang orang Mekah tak mampu melawannya ketika itu. Di saat orang-orang Mekah udah ketakutan, kalau Muhammad perintahkan kita dibunuh secara massal, gak ada yang berani membantah. Tapi di saat itu apa? Rasulullah kedepankan maaf yang diberikan Nabi, itulah yang kemudian menjadi kendaraan masuknya hidayah Islam pada hati orang-orang yang dimaafkan. Makanya Rasulullah kalau Nabi mau perintahkan, udah habisi aja, bunuh aja mereka. Ya mungkin habis kafir di situ, tapi tetap akan meninggalkan dendam pada anak cucunya. Oh, ayahku dulu dibantai sama Islam ini, ya kan? Tapi Nabi dengan begitu apik lebih memilih, udah lebih bagus kita sambung silaturahmi dengan memaafkan, walaupun kemudian di awal-awal Islam mereka belum kuat, tapi yang terjadi apa? Luar biasa. Nah, hal yang berbeda saat dulu di masa Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan berhasil ditaklukkan Persia. Ketika itu pilihan 3, ya masuk Islam, maka bagi kalian hak seperti hak kami, bagi kalian kewajiban seperti kewajiban kami, atau tetap pada agama kalian tapi kewajiban bayar pajak sama kami dan harus menerima urusan umum diatur dengan aturan Islam, atau kalau nggak mau ya perang. Yang terjadi apa? Mereka milih perang. Yang terjadi ketika banyak orang-orang Persia mati terbunuh, bahkan dari keturunan raja-rajanya, keturunannya pura-pura masuk Islam dengan tujuan mau menghancurkan Islam dari dalam. Itulah yang kemudian lahirlah kelompok-kelompok zindik yang pura-pura masuk Islam dengan tujuan menghancurkan dari dalam. Nah, tak jarang ada orang ya baik-baik tapi dalam hatinya penuh kebencian. Tapi yang dipilih Rasul enggak. Kalau Nabi mau habisi aja semua bisa aja. Ya, tapi gara-gara dimaafkan itulah putranya Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam. Padahal sampai Nabi masuk kota Mekah, dendamnya karena ayahnya terbunuh di perang Badar masih menggelora. Tapi kemudian ketika Nabi maafkan, masuk Islam. Bahkan ketika banyak umat Islam yang baru, di saat Ikrimah sudah masuk Islam, cerita-ceritalah antara Muslim yang baru dengan Muslim yang lama. Muslim yang lama cerita, oh dulu paling parah itu zamannya Abu Jahal itu. Ada anaknya di situ. Dengar ayahnya diceritain. Diceritakanlah jahatnya Abu Jahal itu. Ikrimah diam aja. Begitu Nabi Muhammad lihat kondisi itu, Nabi langsung mengatakan, udah, gak usah singgung lagi Abu Jahal, udah mati udah. Fa inna sabbal mayyit la tasiluhu wa tu'zi al-hayy. Ngejek orang yang sudah meninggal dunia nggak akan sampai ejekan untuk dia, tapi ejekan itu justru menyakitkan hati keturunannya.
Kayak manapun anaknya sudah masuk Islam, ayahnya mati kafir, udah masuk Islam, tapi kemudian orang cerita ayahnya, pasti akan menimbulkan bekas di hatinya. Tapi dengan bijaknya Nabi untuk jaga silaturahim tadi, kan luar biasa itu. Nah, jadi mudah-mudahan kita pun lewat forum dan majelis ini, dengan kita paham orang yang paling jaga silaturahim, maka terbuka lebar jalannya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat disampaikan sebagai pengantar. Sebelum saya tutup, kita bukakan sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Silaturahim pada sesama katakanlah manusia, saya ingin keterangan itu mantap, luas, tinggal tergantung orangnya. Ya. Yang saya inginkan, bagaimana silaturahim kita kepada malaikat. Kalau kepada setan saya nggak ini, saya tahu sendiri. Kepada malaikat, karena ada riwayat atau hadis atau apa saya nggak tahu, bunyinya begini. Malaikat ngadu kepada Allah, ya Allah, semulia-mulia kejadian itu manusia itu, kau utus kami, ada yang untuk mendampingi, ada yang minta tugas mencatat apa segala macam. Kami dekat sama dia, tapi dia negur pun enggak masalah. Sombong kali manusia itu yang kau ciptakan itu ya Allah. Nah, jadi di sini tanyanya, bagaimana kita menginginkan silaturahim kepada malaikat ini? Satu, yang kedua, apa memang ada bentuk sholawat kita kepada malaikat? Ini masalah yang saya tanyakan di bawah kepada Ustaz. Nah, mohon penjelasan. Jamaah rahimakumullah, beriman kepada malaikat merupakan bagian dari pokok keimanan dalam Islam. Tidak sempurna iman seorang mukmin sampai dia meyakini Allah punya makhluk yang diciptakan dari cahaya, yang Allah perintahkan untuk mengerjakan tugas-tugas khusus, yang mana malaikat ini juga banyak dalam aktivitasnya bersinggungan dengan manusia. Walaupun manusia tidak bisa melihat malaikat, namun kita bisa merasakan wujud malaikat itu dalam setiap aktivitas kita. Karena ini diinformasikan langsung oleh Nabi Muhammad. Misalnya kita saat ngaji seperti ini, ya, mungkin yang manusia ada yang pengajian pakai absen misalnya, ada yang enggak ya. Tapi kita rasakan, walaupun nampak, ya ini aja yang nampak, tapi sesungguhnya membersamai majelis, dibacakan ayat-ayat Allah, dikaji kitabullah, kecuali malaikat ikut membersamainya. Jadi inilah salah satu alasan seorang mukmin sejati tidak akan pernah merasakan sendirian. Kenapa? Dia tahu malaikat bersamanya. Kalau orang yang rajin dengan amalan-amalan tertentu, wirid pagi dan petang, Allah katakan di surah Ar-Ra'd, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya, lahu mu'aqibat. Ada malaikat di depannya, di belakangnya, di kanan, di kirinya yang selalu menjaganya atas perintah Allah. Nah, jadi menjaga silaturahim dengan malaikat ini pengertiannya apa? Pertama, kita merasakan kehadiran malaikat. Kemudian pada diri setiap orang dikatakan Nabi, setiap orang tanpa terkecuali ada waswasatu syaitan, ada yang namanya ilhamul malaikah.
Sebagaimana ada bisikan setan menyuruh kita untuk buat yang buruk-buruk, di saat yang bersamaan ada ilham, ada inspirasi, ada suara seruan kepada kita untuk berbuat baik. Kadang-kadang lagi duduk sendiri, kita muncul keinginan, kenapa nggak baca Quran? Ini malaikat bisi itu, ya, malaikat yang bilang, dah baca Quran kau. Tapi kadang-kadang lagi duduk begini, muncul pula keinginan, kenapa nggak ngintip ya? dari setan. Nah, jadi muncul gagasan yang buruk, itu bagian dari waswasatu syaitan. Dorongan berbuat baik itu muncul juga dari ilhamul malaika, inspirasi, ilham yang diberikan malaikat lewat bisikan dan seruan untuk berbuat kebaikan. Jadi silaturahim dengan dia apa? Kalau ada muncul seruan kebaikan, sahuti, laksanakan, itulah dia. Ya, jangan pernah kita merasa sendirian. Ada orang kalau udah sendiri ketakutan. Ya, seorang mukmin nggak pernah sendiri pun dia merasa ramai. Kenapa? Ada malaikat kok yang jaga aku. Itu perintah Allah. Nah, itu juga merasakan malaikat berhadir bersama kita. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia ucapkan satu pun perkataan kecuali ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Itu Allah katakan dalam Quran. Jadi merasakan di situ. Nah, silaturahim dengan malaikat ini bagaimana? Termasuk melaksanakan amalan-amalan yang dilakukan Allah dan malaikat. Misalnya pada konteks selawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Nah, ini ayat harus kita pahami. Yang melakukan selawat itu 3. Ada selawat dari Allah, ada selawat dari malaikat, ada selawat dari orang-orang beriman. Selawatnya Allah diartikan Allah berselawat kepada Nabi, maksudnya apa? Allah mencurahkan rahmat untuk Nabi. Jadi bukan artinya Allah membaca Allahumma sholli ala Muhammad, enggak. Ya. Innallah yusalluna ala Nabi artinya apa? Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada Nabi. Itu selawat dari Allah. Nah, selawat dari malaikat apa maknanya? Doanya malaikat agar Allah mencurahkan rahmat untuk Nabi. Jadi ketika disebut sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat, selawatnya Allah beda dengan selawatnya malaikat. Allah berselawat kasih rahmat, malaikat berselawat minta Allah, bermohon kepada Allah, ya Allah rahmati Muhammad, ya Allah rahmati Muhammad. Maka amalan kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ketika turun ayat ini, sahabat bertanya, wahai Rasul, kami tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Assalamualaikum wahai Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Tapi bagaimana kami berselawat kepadamu? Nah, maka disebutkanlah di momen hadis itu salah satu redaksi selawat yang diajarkan Nabi yang kita namakan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan banyak sekali bentuk selawat-selawat lain yang ada sebahagian itu adalah selawat yang ma'thurah. Artinya memang Nabi yang ngajarkan begini cara berselawat kepadaku. Dan ada selawat-selawat lain yang sifatnya apa? Memang digubah oleh para ulama, oleh para orang-orang soleh yang dari sisi maknanya juga enggak bertentangan.
Ini dia. Jadi kita berselawat sebenarnya ini bagian bersilaturahim juga dengan malaikat. Kenapa? Karena malaikat berselawat, kita berselawat, walaupun bentuknya beda-beda selawatnya. Jadi itu ya di antara. Nah, sebaliknya kepada setan jangankan disuruh silaturahmi, nggak ada satupun ayat Al-Quran yang menyuruh kita memaafkan setan. Ya, orang kafir buat salah tetap ada fa'in janahu lisalmi fajnah laha. Kalau orang kafir menyerah, udah terima menyerahnya dia, damai sama dia, damai lagi. Kalau dia baik, kau buat baik sama dia. Tapi sama malaikat, sama setan apa kata Allah? Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuh, maka perlakukan dia sebagai musuh. Allah katakan perlakukan dia sebagai musuh. Artinya apa? Enggak ada cerita gencatan senjata sama setan. Imam Hasan Basri pernah ditanya, Imam, apa setan ada cutinya? Dijawab oleh Hasan Basri, kalau setan ada liburnya, udah hari raya kita hari itu. Tapi setan enggak ada liburnya. Kita tanggal merah, makin banyak setan pun tanggal merah ada. Ya, itulah dia potret jawaban. Baik, silakan. Hukum itu kan silaturahmi sama setan. Gimana? Dukun. Ya, itu dia. Ya, makanya itu diharamkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentang masalah silaturahim yang populer itu berupa reuni. Itu kemarin diprogram setiap tahun misalnya setiap semester. Tapi dalam acara ini yang kita katakan menjadi pikiran Ustaz. Dalam acaranya itu dibumbu-bumbui dengan hal-hal yang barangkali tidak bermakna. Umpamanya adakan keyboard, kita berjoget, dia makanan mewah. Nah, jadi bagaimana harusnya kita mengadakan suatu reuni punya makna, artinya bermakna, tidak menjadi dosa. Yang kedua masalah maaf tapi masih meninggalkan luka. Nah, ini kerap kali bagi kita yang putus cerai. Kalau kita cerai dengan istri, itu dua keluarga boleh katakan terluka. Nah, ini bagaimana maaf seperti ini, Ustaz? Kita sudah maafkan, waktu sidang kita maafkan, tapi masih ada luka bekas. Apakah itu sudah sudah habis atau bagaimana? Maaf. Yang ketiga masalah doa. Kita mendoakan kawan-kawan misalnya pernah buruk-buruk pada kita doakan. Kita doakan kita yang boleh kesalahannya. Nah, jadi apakah nanti doa kita itu mereka tahu? Kita mendoakan dia. Terima kasih. Jamaah rahimakumullah. Ada dalam Al-Quran istilah mencampurkan yang hak dengan yang batil. Ini bisa kita artikan ada amalan-amalan pada prinsip dan dasarnya itu baik. Ada dasarnya dalam agama. Tapi dalam implementasinya sering sekali kita campur adukkan dia dengan hal yang buruk. Nah, dalam Islam tentunya yang baik itu tetaplah dilakukan dengan cara-cara yang baik. Ketika hal yang baik bercampur dengan hal yang buruk, bahkan kadang-kadang yang buruknya bisa jauh lebih dominan. Jadi seperti tadi reuni, ya lihatnya bagus silaturahmi, tapi ketika dibarengi dengan hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan syarak, ya boleh jadi itu menjadi sebab justru munculnya dosa. Makanya ya penting sekali kita cara-cara yang baik dalam menjalankan niat yang baik. Niat yang baik ya yang lebih parah lagi nanti
Ada pula kerada keyboard situ yang tak mau nyanyi, sombong pula, DJ. Akhirnya orang pun pada akhirnya tidak, dari yang seharusnya tidak rusak hubungan silaturahmi, jadi rusak gara-gara ya mungkin keinginan sekelompok orang tanpa ditimbang dengan aturan syarak yang pada akhirnya merusak komunikasi dengan yang lain. Yang kedua, gimana? Ya, saya katakan ini kan masuk mencampur yang benar dengan yang salah jadinya. Ya, ada kaedah dalam agama, sesuatu yang boleh kalau bisa mengantarkan kepada yang haram, yang boleh pun bisa jadi hukumnya nggak boleh. Ya, makanya ada istilah sadduz zari'ah, tutup jalan. Ini jalannya boleh nih, tapi tahu kita kalau dibuat juga lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Maka yang jalan yang boleh tapi ngantarkan pada yang tak boleh, tutup. Jadi itu juga. Tapi kalau hal tersebut boleh, tapi kuat dugaan kita ini tetap berjalan sesuai dengan yang baik, boleh buka lagi. Jadi beda dia, kondisional dia, karena orang yang datang di situ. Jadi manusia ini kan tak lepas dari dua kemungkinan. Ya dia mewarnai, atau sebaliknya ya dia diwarnai. Kumpul tadi ada keyboard misalnya, tapi ada orang yang punya kepribadian yang kuat datang situ. Mungkin gara-gara ada dia, dinasihati yang lain, keyboard itu pun tak terpakai akhirnya. Kan bisa aja. Jadi artinya hukumnya ini nggak bisa kita katakan tadi. Tapi kalau kuat dugaan yang demikian itu menghasilkan sesuatu yang lebih banyak mudaratnya, tutup dia. Itu yang pertama. Tapi sekarang dia dua keyboard jalan terus. Jadi kalau dia pulang duluan, kenapa? Boleh jadi dia merasa, nampaknya lebih kuat pengaruh keyboard itu daripada dia rusak, dia pulang duluan. Boleh, karena dianggap dia awalnya itu silaturahim, tapi kalau ketika sudah masuk berubah menjadi majelis senda gurau dan penuh dengan kelalaian, memang perlu dia tinggalkan kalau dia nggak bisa rubah. Ya, begini, ada ungkapan Nabi, seburuk-buruknya makanan resepsi adalah resepsi yang diundang orang kaya tapi dilupakan orang miskin. Jadi kalau tadi makan mewah, tapi sebelum itu ada undangan anak yatim juga, makan situ, nggak apa-apa juga itu. Ya kan? Tapi kalau yang mewah-mewah ini diundang, mereka makan mewah, pas anak yatim nasi bungkus saja lah orang tua. Ini sudah beda hukumnya. Karena dikatakan Nabi seburuk-buruknya resepsi apa? Orang yang nggak perlu dikasih mewah-mewah, karena memang udah biasa mewah misalnya. Tapi ketika kemewahan itu dibagi untuk orang yang nggak pernah merasakan, sehingga dia pun, wah begini rupanya makan yang enak itu katanya. Ini ada makna yang berbeda, nggak bisa kita samakan. Ya. Yang kedua tadi agak terlupa saya. Oh ya, maaf tapi masih luka. Saya sampaikan, maaf itu maknanya adalah menggugurkan hak kita untuk membalas. Itu makna maaf. Jadi dalam Islam, kalau kau dianiaya, kau punya hak untuk membalas. Jadi dalam Islam nggak seperti dalam Kristen. Kristen kalau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Kalau Islam nggak, kau pipi tampar pipi kiri, pukul balik pipi kirinya. Itu yang namanya kisos.
Kenapa? Yang dapat menghapus luka itu ketika kita sudah mengambil hak kita. Ini sakit kali ditampar dia. Udah sini supaya kau juga lepang, tampar juga balik. Begitu udah kita tampar kan udah hilang luka kita. Nah, makna maaf, hak kita untuk balas kita gugurkan. Itu makna. Ya, makanya kalau dia bilang ucapnya maaf, tapi kapan kesempatan ku balas? Namanya belum maaf itu. Makanya Bapak Ibu, nilai kemaafan yang paling tinggi ketika yang memaafkan posisinya lebih tinggi dari yang dimaafkan. Tapi kalau yang memaafkan posisinya lebih rendah, itu biasanya gak sepenuh hati juga itu. Ya, maafkan, kenapa? Kayak mana gak aku maafkan, dia bosku deh. Nanti kalau aku tuntut pula dipecat deh. Jadi ada unsur keterpaksaan pada memaafkan tadi. Ini yang membuat lukanya gak hilang. Coba lihat maafnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sekarang menteri, abang-abangnya bawa proposal. Coba bayangkan. Tapi kalau Nabi Yusuf yang bawa proposal, abangnya menteri, itu gak ada nilai maafnya. Tapi ketika Yusuf terbuka kesempatan membalas, abangnya dulu buang ke dalam sumur saat usianya masih kecil. Kalau dia mau masukkan abangnya ke penjara, bisa aja. Tapi dia katakan, udah, gak usah ungkit-ungkit lagi, aku udah maafkan. Karena posisi yang memaafkan lebih kuat dari yang dimaafkan. Kebanyakan maaf-maaf yang gak tulus tadi itu karena yang memaafkan itu posisinya di bawah. Dia memaafkan kenapa? Daripada makin berat hidupku ya. Ya udah aku maafkan saja. Nah, ini yang kemudian gak lepas beban dalam hati itu. Kenapa? Mungkin lidah mengucap maaf, tapi hati belum mau gitu. Karena masih ada dendam. Dalam pengertian, aku belum ambil hakku. Makna maaf yang sebenarnya, kau gugurkan hakmu untuk membalas. Itu ya. Tapi makanya negara Ustaz. Orang berbuat maafkan, hukum jalan terus. Ya begini. Beda antara kasus pidana. Kasus pidana misalnya lah orang mencuri. Orang mencuri. Ketangkap. Ketika ketangkap maaf-maafan, kalau kasus itu belum sampai pada aparat penegak hukum, ya udah selesai di situ. Kenapa? Barang yang kau kucuri udah kubalikkan, dia udah maafkan, ya udah selesai. Tapi ketika udah dilapor ke polisi, ini kecurian aku ini, tiba-tiba besoknya balik si pencuri, balikkanlah. Halangnya. Ini bukan hanya kasus melibatkan dua orang. Ada pelaku, ada korban. Tapi jangan lupa, setiap pelaku pencurian yang sudah sampai ke proses hukum, masyarakat umum juga menjadi korban. Dari mana kok menjadi korban? Iyalah, kalau ada tetangga kita kecurian, kita pun was-was juga. Hari ini dia kena curi, besok giliranku pula. Kan begitu. Jadi kita pun korban dalam pengertian hilang rasa aman. Sehingga proses hukum tetap jalan sebagai pemenuhan hak masyarakat yang ikut dirugikan walaupun korbannya sudah memaafkan. Tinggal dilihat, dia maafkannya sebelum dilapor atau ya maafkan setelah dilapor. Kalau setelah dilapor ya tetap harus proses jalan. Nggak bisa berhenti di tengah jalan. Karena itu hak masyarakat mendapatkan rasa aman. Yang ketiga tadi, ya, soal dia tahu atau tak tahu itu bukan urusan kita. Itu dia. Ya, tapi urusan kita di saat kita mendoakan kebaikan bahkan kepada orang yang menyakiti kita, Allah nilai itu sebagai satu ketulusan dan kesabaran luar biasa. Amal soleh mendekatkan kita kepada Allah. Ya. Bahkan kadang-kadang ya
Jangan pula supaya dia tahu aku doakan, aku bilanglah sama dia. Enggak perlu. Aku doakan kau dia. Enggak perlu. Itu malah menghilangkan ketulusan pada doa. Nah, jadi doa yang paling mustajab termasuk diantaranya doa yang betul-betul tersembunyi. Kita nggak pernah tahu kok tiba-tiba rezekiku lancar. Mungkin itu doa. Ada orang di luar sana mendoakanmu. Nggak pernah tahu kau. Tapi selama ini kelancaran rezeki yang Allah berikan tak lepas dari dampak doa yang dibacakannya untuk. Jadi terlepas dia menyakiti atau tak menyakiti, dan ini inspirasi dari firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Mau salat jamaah kita baca ihdinas siratal mustaqim. Mau salat sendiri kita baca tetap ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami hidayah. Artinya apa? Seorang mukmin sendirian pun dia tidak pernah lupa dia adalah bagian dari jamaah umat Islam yang saling mendoakan. Nah, itu maknanya. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah. Kita padakan ada ya untuk majelis kita di pagi hari ini, mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurubat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza wa fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur man nasarad din wakhzul man khazalal muslimin wa alayka bi a'da'il islami fa innahum la yu'jizunak. Allahumma ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.